Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Perkenalkan, nama saya Salzabila Dwiki. Hari ini kita akan belajar fisika dengan tema listrik dinamis. Sebelum memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oh iya, apa teman-teman tahu apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir atau yang biasa disebut dengan arus listrik. Secara umum, aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik. Pernahkah kamu berpikir bagaimana membuat atau menemukan sumber arus listrik? Ternyata, selain dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti generator atau arus listrik juga bisa dihasilkan oleh baterai, aki, dan buah-buahan, terutama buah-buahan yang mengandung asam, misalnya jeruk. Mengapa jeruk dapat menjadi sumber arus listrik? Bagaimana dengan buah-buahan atau tumbuhan lainnya? Agar mengetahui jawabannya, pelajari materi berikut dengan penuh semangat. Konsep listrik dinamis. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber. Ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron, yaitu terhubung dengan kutub negatif baterai, dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang rendah. Sedangkan ujung kawat penghantar lainnya yang memiliki sedikit elektron terhubung dengan kutub positif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang tinggi. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Atau secara matematis, besar arus listrik ditulis sebagai berikut. Rumusnya I sama dengan Q per T. I sama dengan arus listrik, yaitu ampere, dan Q adalah muatan listrik atau coulomb, T waktu atau sekon. Contoh soal. Arus listrik sebesar 5 meter ampere mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 second. Berapakah besar muatannya? Dan diketahui I sama dengan 5 meter ampere atau bisa disebut 0,005 ampere. Dengan T yaitu waktu 0,1 second. Ditanyakan, besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar. Jawabannya yaitu besar muatan listrik. I sama dengan Q dikali T, dengan Q sama dengan I dikali T sama dengan 0,005 ampere dikali 0,1 second dengan hasil 5 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Jadi, besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar listrik adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Yang kedua, besar hantaran listrik. Ada konduktor listrik, isolator listrik, dan semikonduktor listrik. Besar hambatan setiap kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satu satuan luas penampang disebut hambatan jenis. Besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat, sehingga dapat dituliskan dengan R sama dengan P dikali L per A. R yaitu hambatan kawat, P yaitu hambatan jenis kawat, L panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Nah, ini ada contoh soal hantaran listrik. Sebuah kawat tembaga memiliki luas penampang 2 mm persegi. Jika panjang penghantar 2000 meter dan hambatan jenisnya 0,02
Ohm M, berapakah nilai hambatan kawatnya? Diketahui, A sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi, L sama dengan 2000 meter, dengan P sama dengan 0,02 ohm meter. Ditanya, R. Jawabannya, R sama dengan P dikali L dibagi A. R sama dengan 0,02 dikali 2000 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 6. Jawabannya R yaitu 2 dikali 107 ohm. Ketiga, rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut dengan rangkaian seri. Ketiadaan percabangan kabel pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati. Pada rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian paralel. Jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Sekarang, perhatikan lampu-lampu yang dipasang di rumahmu. Dapatkah kamu menentukan rangkaian apakah yang digunakan? Sekarang kamu sudah dapat menjelaskan mengapa jika kita menekan satu saklar di salah satu kamar, maka lampu-lampu yang ada di kamar lainnya tidak ikut terpengaruh. Yang keempat, karakteristik rangkaian listrik. Yang pertama, ada hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Secara matematis, pada setiap titik cabang berlaku sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jika diketahui besar arus listrik I1 adalah 2A, lalu I2 sama dengan I3 yaitu 4A, dan I4 adalah 5A. Maka besar arus I5 pada gambar tersebut adalah I1 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan 12 ditambah I3 dan I5. Lalu 12 ditambah 13 dikurang I1 ditambah I4 sama dengan 4 ditambah 4 lalu dikurang 2 ditambah 5 sama dengan 1A. Jadi, besar arus listrik yang mengalir pada I5 adalah 1 ampere. Yang kedua, rangkaian hambatan listrik yaitu terdapat seri dan paralel. Pada rangkaian seri, kuat arusnya bernilai sama tetapi tegangannya berbeda-beda. Sehingga, menurut hukum Ohm, V1 sama dengan I dikali R1. V2 sama dengan I dikali R2. V totalnya I R1 ditambah I R2 sama dengan I dalam kurung R1 ditambah R2. Karena Vs sama dengan I dikali Rs sama dengan V total, maka Rs sama dengan R1 ditambah R2. Jika ada N buah hambatan yang disusun secara seri, maka Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik-titik ditambah Rn. Contoh soal rangkaian hambatan listrik seri. Hitung besar hambatan B dan D. Diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 6 ohm. Ditanyakan RBD. Langkah pertama, kita cari besar hambatan pengganti untuk R2 dan R3. 1 per RP sama dengan 1 per R2 dan 1 per R3. 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Lalu hasilnya RP sama dengan 6 per 3 yaitu 2 ohm. Selanjutnya kita tentukan besar hambatan BD dengan menjumlahkan R1 dan RP. RBD sama dengan R1 ditambah RP. RBD sama dengan 2 ohm ditambah 2 ohm. Lalu hasilnya 4 ohm. Pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama tetapi besar kuat arusnya berbeda. Sehingga, menurut hukum Ohm, I1 sama dengan V per R1 dan I2 sama dengan V per R2. I total sama dengan I1 ditambah I2.
I total sama dengan V per R1 ditambah V per R2. Lalu sama dengan V dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2. Karena I total sama dengan V per RP, maka 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sehingga untuk N buah hambatan paralel sama dengan I per R1 ditambah I per R1 ditambah titik-titik-titik ditambah 1 per Rn. Contoh soal rangkaian hambatan listrik paralel. 3 buah hambatan masing-masing nilainya 3 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm dirangkai secara paralel. Hitunglah hambatan penggantinya. Diketahui R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, lalu R3 sama dengan 6 ohm. Ditanyakan, RP-nya 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 6. Hasilnya adalah 12 per 9 atau sama dengan 1,3 ohm. Rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup baterai baru yang belum dipakai umumnya memiliki gaya gerak listrik atau GGL sama dengan 1,5 V. Artinya, sebelum dirangkaikan untuk menghasilkan arus listrik, di antara kutub-kutub baterai ada tegangan sebesar 1,5 V. Jika baterai dihubungkan dengan suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai disebut tegangan jepit. Perbedaan besar GGL dan tegangan jepit baterai terjadi karena adanya hambatan dalam pada baterai. Menurut hukum Ohm, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah I sama dengan E per R ditambah R, sehingga besar tegangan jepitnya menjadi I dikali R sama dengan E dikurang dalam kurung I dikali R, lalu V sama dengan E dikurang dalam kurung I dikali R. Dengan R hambatan dalam, lalu R hambatan luar, E sama dengan GGL baterai, V yaitu tegangan jepit, I sama dengan arus listrik. Elemen listrik yang sama dipasang secara seri dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut. Sehingga besar kuat arusnya adalah I sama dengan N dikali E per R ditambah N dikali R. Contoh soal rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Sebuah elemen mempunyai GGL 1,2 V dan hambatan dalam 0,1 ohm. Berapakah kuat arusnya bila kedua kutubnya saling dihubungkan oleh sepotong kawat penghantar yang hambatannya 59,9 ohm? Diketahui, E sama dengan 1,2 V, R sama dengan 59,9 ohm, R sama dengan 0,1 ohm. Ditanya, I. Jawabannya 1,2 V per 59,9 ohm ditambah 0,1 ohm. Hasilnya 12 V per 60 ohm. Dan jawabannya adalah 0,02 ampere. 5. Sumber arus listrik. Secara umum, sumber arus listrik terdiri atas dua jenis, yaitu sumber arus searah atau direct current dengan disebut DC, dan sumber arus bolak-balik yaitu alternating current yaitu AC. Yang keenam, sumber-sumber energi listrik. Mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara, tetapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Energi angin. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan.
Energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Banyaknya sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh wilayah. Dan yang terakhir, bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati. Misalnya, etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Yang ketujuh, transmisi energi listrik. Transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar sehingga diperlukan kabel listrik yang besar. Dan banyak energi yang terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan dari PLN ke rumah-rumah. Namun, dengan tegangan yang tinggi, arus listrik akan menjadi kecil sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Nah, itu dia materi tentang listrik dinamis pada hari ini. Ternyata fisika sangat dekat ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.